On this Thursday night, China's expanding coronavirus cases multiply. So are the number of cities. Potentially deadly virus has extended the lockdown. The busiest travel time of the year, region where the virus originated. COVID-19 telah menyebar di 189 negara. COVID-19. Saya rasa semua orang udah tahu tentang virus ini. Pada tanggal 16 bulan Maret, virus mematikan ini telah menginfeksi sekitar 80% negara di dunia ini. Kenapa saya sebut virus ini mematikan? Virus COVID-19 ini merupakan salah satu virus yang menyerang sistem pernafasan manusia secara cepat. Kalau menurut Wikipedia, penyakit coronavirus 2019 atau sering disebut juga dengan COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Dan ini merupakan salah satu jenis coronavirus. Virus ini pertama kali muncul pada akhir Desember 2019. Virus ini berasal dari negara Cina di kota Wuhan. Kota maju dengan jumlah penduduk sekitar 11 juta orang pada tahun 2018. Dilansir laman Liputan 6 pada tanggal 18 bulan Maret 2020, jumlah kasus positif corona mencapai 1.530 jiwa dengan kematian mencapai 8.000 dan jumlah ini akan terus meningkat. Virus ini sebenarnya dari mana sih? Asal-usul virus ini selalu menjadi perbincangan. Ada yang bilang virus ini berasal dari kelelawar, dan ada yang bilang virus ini buatan manusia atau senjata biologis yang sengaja diciptakan. Kalau menurut ilmuwan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, virus berevolusi ke kondisi patogen saat ini melalui seleksi alam di inang non-manusia dan kemungkinan melompat ke manusia. Proses itu mirip dengan wabah virus corona yang dimana manusia terinfeksi virus setelah terpapar langsung dengan musang yang pada saat itu disebut juga dengan SARS dan unta yang disebut dengan MERS. Saya rasa informasi tentang asal-usul virus ini masih harus dipertanyakan. Kita harap semoga semua peneliti dari negara manapun mampu memecahkan pertanyaan ini dan memberi jawaban yang pasti kepada semua orang. Virus baru ini memang terkenal karena bahayanya bagi kesehatan manusia. Namun ada satu hal lagi yang membuat dia terkenal. Kejam. Yap, pedagang kecil aja dibikin bangkrut oleh virus ini. Sebenarnya COVID-19 ini sama seperti manusia. Ada sisi baiknya dan ada pula sisi buruknya. Negara Cina yang disebut-sebut sebagai negara manufaktur raksasa di dunia ini, pertumbuhan ekonomi tirai bambu ini aja mengalami penurunan drastis. Apalagi negara yang pertumbuhan ekonominya masih di bawah Cina. OECD memperkirakan bahwa pertumbuhan dunia di tahun 2020 akan berkisar pada angka 2,4%, turun dari angka 2,9% pada bulan November. Belum lagi kesehatan manusia yang terancam. SARS yang kerap disebut sebagai virus mematikan di tahun 2002, cuman tercatat 813 orang yang meninggal dunia. Sedangkan COVID-19 ada sekitar 28.377 orang yang meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2020. Namun karena virus ini, akhirnya bumi bisa beristirahat. Penggunaan energi di Cina menurun sebanyak 20%. Karbon dioksida yang dihasilkan New York berkurang hingga 20%. California mengalami penurunan polusi udara sebesar 37%. Lalu lintas di Italia anjlok hingga 65%. Virus ini emang parah. Virus ini emang bahaya. Tapi tahu nggak? Apa yang jauh lebih bahaya daripada virus ini? Kalian yang suka keluar. Ada satu peribahasa, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Segala sesuatu yang ada di kehidupan kita bukan kita yang atur, tapi Tuhan yang Maha Esa.
Emang benar kok semuanya ada di tangan Tuhan. Tapi coba bayangin, ada yang sengaja lompat dari lantai 10. Apa yang bakal terjadi pada dia? Mungkin kalau dia lagi hoki, dia agak meninggal. Namun, dia bakal menyesal karena dia cacat. Sama seperti corona, aksimu akan membuatmu menyesal. Situasi atau kondisi sekarang, kita gak boleh anggap sepele. Ini bukan lelucon. Bayangin kalian keluar terus terjangkit corona. Sekalian balik lagi ke rumah, apa yang bakal terjadi kepada orang tua kalian dan orang yang kalian sayangi? Ada yang bilang kalau kita dalam kondisi yang baik, mending jangan pakai masker, jangan habisi masker. Para medis yang ada di luar sana sangat membutuhkannya dan mereka kekurangan masker. Tapi kalian yakin virus corona ini ada di mana-mana? Saya rasa masih banyak yang belum kedeteksi di sekitar kita. Lebih baik kita membuat persiapan dulu untuk menjaga diri daripada celaka di hari nanti. Kalau kalian merasa batuk, pilek, demam, letih lesu, sakit tenggorokan, atau gangguan pernafasan, coba mengisolasi diri dulu di rumah. Jangan terlalu panik. Isolasi diri dalam 14 hari. Lakukan pengukuran suhu harian, hindari dari keluarga. Jika situasi semakin memburuk, seperti sesak nafas, segera menghubungi pelayanan kesehatan atau pergi sendiri dengan menggunakan masker dan menjaga jarak 1 meter dari orang lain. Kok gitu? Kalau semua orang pemikirannya seperti kalian, rumah sakit pasti penuh. Coba pikirin orang lain, contohnya nenek-nenek atau kakek-kakek yang udah tua, mau berobat, tambah lagi kalian yang muda-muda egois. Yang seharusnya kalian gak terinfeksi oleh virus ini, karena kalian terlalu panik, bisa jadi kalian yang membuat diri sendiri terinfeksi oleh virus ini. Semoga manusia bisa lebih peduli terhadap lingkungan ini dan lebih paham tentang arti hidup yang sesungguhnya setelah melewati hari gelap ini.